Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita. Itu datang dari Mas Hartono di Demak. Mas Hartono ini menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialami oleh kakaknya. Ini namanya Pak Saiful. Atau nanti dalam cerita kita panggilnya Mas Saiful karena Mas Saiful ini mengalami kejadian ini saat dia itu masih muda. Dan ini ada satu informasi mengenai komentar dari kawan-kawan semuanya. Memang ada kesalahan atau bagaimana gitu dari pihak YouTube-nya. Jadi setiap komentar yang masuk ke channel Riam Biru atau channel-channel yang lain kayak misal di Lapak Horor X Mbah Warmo atau mungkin di channel yang satunya itu semua itu dibalas, pasti dibalas. Tapi kadang kita dari belakang itu udah ngebalasin semuanya 100% itu udah bersih, udah ndak ada gitu kan. Tapi giliran masuk ke depan ke sana ternyata ada yang belum dibalas statusnya di situ. Itu masih kosong lah, ya mungkin itu error dari YouTube-nya ya. Jadi mohon maaf kawan-kawan, barangkali dikiranya kita nggak merespon, dikiranya kita nggak membalas atau apapun itu, dari kitanya itu sudah semaksimal mungkin membalas itu semua. Cuman itu tadi mungkin ada error dari pihak YouTube-nya, jadi balasan itu tuh nggak masuk. Itu aja ya. Sekalian sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mau izin promo bawang goreng Nyewiji terlebih dahulu. Udah, yang sudah memesan kami ucapkan banyak terima kasih, yang belum ditunggu pesanannya, yang sudah mampir di channel Mbah Warmo juga tentu saja terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Hartono tadi. Mas Hartono menceritakan tentang pengalaman horor yang dialami oleh kakaknya Mas Saiful tadi. Nah, ini kita mundur ke belakang sekitar tahun 87-88. Mas Saiful muda itu sudah bekerja, ya remaja usianya waktu itu ya. Udah lulus sekolah, cuman sekolahnya apa, jenjang pendidikan tertingginya apa itu nggak disebutkan. Tapi Mas Saiful memang orangnya itu lumayan cukup uteknya gitu ya, otaknya itu cerdas gitu ya, nyandakan kalau kata orang sini. Nah, ini dia pun bekerja, akhirnya mendaftar sebagai seorang guru. Jadilah seorang guru honorer di sebuah sekolahan swasta. Sekolahan swasta yang memang baru beberapa tahun dibuat gitu ya, baru beberapa tahun dijalankan dan siswanya pun masih terbatas, belum terlalu banyak. Tapi ya, sekolah itu udah berjalan dan Mas Saiful kan masuk ke sana karena keterbatasan guru itu tadi. Akhirnya Mas Saiful pun merangkap jabatan. Ngajar berbagai jenis berbagai jenis pendidikan. Berbagai jenis mata ilmu, mata pelajaran itu ya, lupa. Udah lama nggak sekolah gitu ya, jadinya lupa. Berbagai mata pelajaran. Ngajarnya tuh SD ya. Dan itu wajar untuk guru SD, satu guru itu bisa megang berapa itu tadi, disiplin ilmu gitu ya. Dan selain itu, jadi juga penjaga perpustakaan. Terus ditunjuk juga sebagai seorang pembina pramuka. Jadi acara pramuka itu yang bertanggung jawab itu si Mas Saiful tadi. Nah, hal itu ndak masalah buat Mas Saiful, ini menyenangkan kok begini. Lagian pikirnya Mas Saiful waktu itu, kebutuhanku itu belum banyak. Ya dibayar berapapun, oke lah gitu ya. Cuman di satu sisi status sosialku tuh naik, kata Mas Saiful. Ya udah, akhirnya dinikmati pekerjaan tersebut. Waktu pun berjalan sekitar, waktu itu baru ya sudah bekerja itu sekitar 3 bulan lamanya. Nah, hari itu adalah hari acara pramuka, hari kegiatan pramuka berlangsung, entah hari Jumat atau hari Sabtu sore gitu kan. Mas Saiful pun berangkat seperti biasa, yaitu ngajar pramuka. Lumayan cukup banyak dan lumayan cukup antusias anak-anaknya itu, karena ya itu tadi diiming-imingi, nanti kalau kalian belajar pramuka, kalian itu bisa ikut kemah, katanya begitu. Wah, akhirnya pada semangat gitu kan. Kemah
Gak tahu pramuka itu capek dan melelahkan atau apa, tapi semangat itu terus dibangun oleh Mas Saiful. Anak-anak pun tetap semangat, udah beberapa bulan berjalan, dan pada suatu hari, pulangnya kan memang lumayan cukup sore ya, menjelang maghrib lah Mas Saiful itu baru pulang biasanya. Dan waktu itu sudah memasuki musim penghujan. Hujan itu udah mulai sering turun. Nah, Mas Saiful kayak mengatasinya. Ini anak-anak kalau misal sore hujan begini ya kasihan, berarti nanti kegiatannya itu di dalam kelas aja ya, belajar semapur, belajar morse atau apa gitu ya. Itu kan bisa di dalam ruangan, nggak harus baris berbaris terus gitu. Nah, akhirnya sudah, hal itu pun dilakukan, dan sore itu kebetulan hari itu mendung banget. Sekitar jam 4:30 sore hari itu, awan itu udah menggulung-gulung gitu ya. Gelap, bener-bener gelap. Dan angin itu udah berhembus juga lumayan cukup dingin. Waduh, ini sepertinya mau turun hujan. Akhirnya jam 5 sebelum hujan bener-bener turun, acara pun dibubarkan. Udah, kita hari ini cukup sekian. Pulang cepat semuanya, langsung pulang ya, soalnya mau turun hujan. Iya Pak, siap Pak. Ya, akhirnya pada pulang lah. Mas Saiful pun ya, karena sekolah itu memang ada yang penjaganya itu ada, tapi untuk beberapa ruangan yang tadi habis dipakai itu ya sedikit-sedikit dirapikan lah oleh Mas Saiful. Singkat cerita, jam 5:30 kurang Mas Saiful itu baru keluar dari sekolah mau pulang. Hujan itu belum kunjung turun. Tadi sempat agak sedikit terang, tapi ini nyusul lagi awan hitam selanjutnya. Sepertinya ini lebih kejam, kata Mas Saiful. Ini udah, aduh gelap banget, anginnya mana kayak gitu berhembus kencang dingin ya. Mas Saiful pun berjalan keluar dari area sekolah tersebut, karena sekolahnya itu nggak di pinggir jalanan besar gitu, nggak, agak masuk ke kampung sekitar 50 meter. Jalanlah ke sana. Mas Saiful itu pulangnya itu biasa naik angkot dan nungguin angkot. Singkat cerita ya, sampai di pinggiran jalan besar itu nungguin angkot, masih pakai pramuka. Nungguin angkot nggak datang-datang. Ini udah mau maghrib aja, udah 5:30 kan waktu itu. Dan akhirnya hujan deres banget. Aduh, hujan, angkot belum datang. Tapi ternyata nggak lama setelah itu angkot pun tiba. Mas Saiful pun masuk ke sana, masuk ke dalam angkot. Angkot pun berjalan. Cuman ada 2 penumpang waktu itu ya ke sana, dan singkat cerita, hari di luar itu udah gelap banget. Dan Mas Saiful itu bingung. Aku itu tadi bawa payung, tapi lupa tak tinggal di sekolah gitu. Jadi memang dia itu udah preparasi dari awal sebelum berangkat. Ini sama ibunya, Pul, bawa payung, lagi musim penghujan. Iya Bu, payung dibawa, payung klasik hitam dulu yang gagangnya melengkung itu ya. Itu dibawa sama Mas Saiful, ketinggalan di perpustakaan di situ. Aduh, aku lupa udah bawa payung, ini gimana ya. Akhirnya sudah, angkot pun berhenti di tempat tujuan. Mas Saiful pun turun dari sana, tapi sudah merencanakan waktu itu ya, sudah, aku berteduh dulu lah, aku nyebrang terus berteduh gitu. Hujan deres di situ. Basah-basah dikit enggak apa-apa. Soalnya perjalanan kaki, jalan kakinya masuk ke dalam kampungnya Mas Saiful itu lumayan cukup panjang. Ada sekitar 200 atau 300 meter. Ini kalau misal jalan ke sana bisa basah kuyup. Kalau misal tadi ngajarnya hari Jumat misalkan ya, itu kan hari Sabtu itu baju pramuka masih harus dipakai ya, sementara Mas Saiful punya baju pramuka itu cuma 1. Alah sudahlah, nantilah kalau misal basah ini gimana ya besok. Alah sudah, nanti gampang lah nyari alasan gitu ya. Pak, baju saya basah kehujanan misalnya sama kepala sekolah atau apa, jadi saya pakai baju batik aja ya Pak ya. Udah kepikiran semacam itu. Jalanlah Mas Saiful nyebrang. Dia itu berteduh sebentar, nungguin barangkali nanti ada orang lewat gitu ya, barangkali nanti ada orang tetangga lewat, aku mau nebeng ikut ke sana pulang bareng. Hari udah gelap, makin gelap, maghrib udah selesai, nggak ada orang lewat. Hujan itu berhenti tiba-tiba, cerep, hujan berhenti.
Mas Saiful kan langsung keluar memastikan ini hujan lagi nggak ya? Kayaknya enggak. Dia pun keluar dari tempat persembunyiannya tadi ke sana, jalan sekitar 50 meter lah. Nah, di situ ada sebuah kayak semacam warung, tapi warung itu udah tutup di situ ya karena udah sore. Nah, hujan tiba-tiba deres lagi, pure. Mas Saiful pun sayang baju, dia berteduh lagi di warung tersebut, nungguin gitu kan. Lah hujan lagi, mbok ya sebentar aja, 5 menit atau 10 menit kan. 5 menit aja deh aku udah sampai rumah sana, tak bawa setengah lari agak sedikit cepat gitu ya. Hujannya nggak sabaran. Mas Saiful pun nunggu di situ ya, mempertimbangkan, alah ngeluyur aja kali ya. Ngeluyur, baju tak cuci, nyalain setrika, besok bisa dipakai lagi. Ya mending gitu aja kali ya. Tapi Mas Saiful kondisinya memang udah capek waktu itu ya, dan dia pun duduk di sana mempertimbangkan itu. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak, "Mas, sini mau ikut saya," katanya dari pinggir jalan di sana. Mas Saiful, "Oh, nggih Pak," gitu kan. "Saya ikut Pak." Ngeluyur ke situ, tuk. Sampailah di sana satu payung besar. "Mas, nggak bawa payung Mas?" ditanya sama si bapak. "Iya Pak, saya tuh bawa payung, cuman ketinggalan di sekolah," kata si Mas Saifulnya. "Sampean ngajar di mana?" "Oh Pak, saya ngajar di sekolah ini," gitu ya. "Udah lama Mas?" "Ya, baru beberapa bulan," kata si Mas Saiful. "Oh, ngajar apa Mas?" "Ngajar banyak Pak." Bapaknya itu banyak bertanya dan ya ngomong terus. Ini bapak-bapak yang udah lumayan cukup sepuh, mungkin usianya sekitar 60 tahunan, badannya kurus, jangkung. Ngomong terus ya, Mas Saiful seneng gitu, ketemu sama orang baik, lucu. Cuman Mas Saiful itu bingung, ini siapa ya? Aku nggak kenal sama bapak ini. Dan Mas Saiful itu kayak nggak ada kesempatan buat bertanya, karena ya selalu ditanya, kalau nggak ditanya dia itu cerita apa gitu ya. Jalanlah mereka, dan akhirnya Mas Saiful itu ada kesempatan setelah beberapa menit berjalan, itu ada kesempatan untuk, "Aku mau nanya, Bapak ini tinggalnya di mana sih?" gitu ya. Tapi basa-basi dulu, "Pak, nun sewu, Bapak dari mana?" gitu kan. "Oh, saya itu habis nengokin anak," kata si bapak tadi. "Oh, Bapak pulangnya kemana ya?" gitu ya. "Oh, saya pulangnya ke situ Mas, rumah sampean itu ke sana lagi." Di situ Mas Saiful, rumah sampean, emang dia tahu gitu rumahku. "Pak, emang Bapak tahu rumah saya Pak di mana?" "Oh ya tahu," katanya. "Sampean kan Pak Guru." "Pak Guru siapa yang enggak tahu?" kata si bapak. Di situ Mas Saiful kayak merasa tersanjung. Ternyata aku keren juga ya, orang pada tahu aku, sementara aku tuh gak tahu. "Bapak, sampean, aduh, mungkin saya yang kurang main atau gimana ya Pak ya. Cuman waktu kecil saya itu mainnya ke kebun-kebun Pak, kesana gitu. Tapi saya nggak pernah lihat Bapak gitu." "Ya wis, namanya mungkin ngelihat saya itu waktu masih muda kali Mas," kata si bapak itu. "Sekarang ya udah tua, sampean itu pangling. Orang saya itu sering ngelihat sampean," kata si bapak itu. "Oh gitu ya Pak, ya wis itu nggak." Akhirnya, "Oh ya wis lah, mungkin karena aku nggak mungkin ya, nggak semua orang aku kenal gitu ya." Akhirnya sudah ngobrol-ngobrol, sampailah mereka ini udah deket sama rumahnya Mas Saiful, kurang lebih sekitar 100 meter lagi. Dan si bapak itu tuh tiba-tiba berhenti. Mas Saiful itu hujan masih deres ya, ini sampai kebablasan gitu kan, akhirnya kehujanan. Mas Saiful kan mundur lagi. Si bapak itu berhenti dan mukanya tuh kayak melotot begitu ngelihat ke arah depan. "Pak, kenapa Pak? Kenapa Pak?" Mas Saiful itu bingung ya, ini bapak ini kenapa kok tiba-tiba seperti itu. Ini si bapak itu diem aja. Terus apa? Posisinya ini megangin payung, itu makin rendah, makin rendah. Mirip kayak orang mau jongkok. "Pak, Bapak kenapa Pak?" Bahkan sampai Mas Saiful itu agak sedikit membungkuk begini karena payungnya ikut ke bawah begini kan. "Pak, Bapak kenapa Pak? Bapak kenapa?" Si bapak itu kentut but gitu, itu gede banget, kenceng banget. Bahkan hujan deres, air kena payung, itu brutnya itu kedengeran banget, kata si Mas Saiful. Mas Saiful itu mau ketawa gitu, ya ditahan gitu ya, ndak enak. Terus setelah itu si bapak tadi itu jalan
dan dia itu diem aja gitu kan. Mas Saiful pun ya sudah, mungkin dia lagi merasakan tidak enak kali, mungkin lagi sembelit atau apa tuh, jangan-jangan ada yang keluar gitu ya, pikirnya Mas Saiful. Udahlah aku diem aja, aku bentar lagi 100 meter juga aku sampai rumah. Dan si bapak kayak gitu lagi untuk kedua kalinya. Posisinya itu kaki ditekuk, udah kayak mau jongkok tapi belum jongkok. Ini nggak ada yang keluar. Malah apa? Si bapak itu mohon maaf ya, muntah gitu ya. Nah, bukannya kentut, dikiranya Mas Saiful kan yang mau keluar itu lagi ya. Ini tuh yang keluar ternyata dari mulut. Brol gitu Mas Saiful, astagfirullahaladzim. Pak, kenapa Pak? Kenapa Pak? Sini payungnya tak pegangin Pak, sini payungnya tak pegangin. Dipeganginlah payungnya tersebut. Si bapak itu ngos-ngosan begini, matanya melotot gitu ya. Terus apa? Mas Saiful itu didorong ke samping. Loh Pak, ini Pak, Bapak pakai payung. Itu tetap didorong. Sana, kamu tuh seolah-olah tuh kamu minggir sana, kamu minggir. Ya Mas Saiful akhirnya minggir megangin payungnya gitu ya. Pak, tetap didorong begini. Oh Bapak ini ndak mau dipayungin, udah biarin. Dan akhirnya apa? Disitulah Mas Saiful melihat sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Si bapak tadi dengan posisi yang sebelumnya, ini mulai berdiri normal begini. Si bapak itu jalan, Pak, dipayungin kan sama Mas Saiful dari belakang begini. Bapak pun tidak komplain, tapi ada yang aneh. Loh, kok payungku tambah ke atas, tambah ke atas, tambah ke atas. Si bapak itu badannya meninggi, kayak tumbuh begitu aja sambil berjalan itu dengan cepatnya. Bahkan apa? Payung itu tuh nyundul sama kepalanya dan akhirnya apa? Dilepas sama si Mas Saiful. Payung pun jatuh, kena angin ya, keteplak-keteplak kayak di film-film gitu ke bawah. Si bapak itu makin tinggi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kata Mas Saiful. Ini apa ya? Si bapak itu terus berjalan ke sana, kakinya memanjang, badannya memanjang, kurus gitu. Benar-benar tinggi. Itu mungkin kalau diperkirakan tingginya itu sekitar 8-9 meter, 10 meter lah segitu. Itu makin tinggi. Dulu kabel listrik itu nggak sebanyak kayak sekarang, kayak kabel-kabel internet itu kayak sarang laba-laba gitu ya. Dulu itu nggak ada. Ini tinggi, begitu jalan ya jalan begitu aja ke sana. Mas Saiful berdiri di situ, badan kehujanan, melihat si bapak tadi. Dan ya yang jelas pasti takut ya. Mas Saiful pun akhirnya apa? Udah terus ngeliatin si bapak itu, akhirnya apa? Masuk ke dalam kebun si bapak tadi. Badan udah basah, alah udah begini gitu kan. Mas Saiful pun akhirnya pulang pun agak mempercepat langkahnya, ya lumayan takut-takut gimana gitu ya. Dan akhirnya Mas Saiful itu sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, ini ada yang aneh. Jadi beberapa meter, mungkin sekitar 10 meter dari rumahnya Mas Saiful lah. Ini hujan itu tiba-tiba berhenti, bener-bener krep gitu ya, ngerem hujannya. Dan Mas Saiful melihat sekitaran situ, di depan rumahnya kan, kalau misal habis hujan itu baru turun banget kan, ya masih ada genangan-genangan, airnya lumayan cukup banyak lah. Nah itu tuh enggak, kayak hujan, ya hujannya itu udah dari sore tadi gitu ya. Loh kok air ini agak sedikit kering. Mas Saiful nengok ke belakang pun sama. Di belakang itu kayak hujan itu udah lama, masih basah, ada genangan-genangan tapi ya sedikit, bukan yang hujan kayak genangan hujan baru benar-benar berhenti gitu. Loh kok ini kayak hujan, sementara bajuku itu basah kuyup. Mas Saiful pun masuk ke rumah sana, Assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam, dijawab kompak, rame-rame. Ada beberapa suara dari situ. Mas Saiful ya dibuka pintunya juga. Ibunya Mas Saiful, ya Allah Pul, kamu kemana aja Pul, baju basah begini, kamu itu dari mana? Kamu jatuh ke sungai, kamu jatuh ke kali atau gimana? Mas Saiful kan bingung. Bu, salim dulu gitu kan sama bapak sama ibunya. Pul, badan kamu dingin banget, kata si ibu. Mas Saiful masih diem bingung. Ini kenapa sih? Maksudnya Bu, sebentar Bu, aku buka baju dulu di sini katanya. Nanti takutnya netes-netes ke dalam sana. Udah enggak apa-apa, masuk aja. Tak bikinin air anget ya katanya begitu. Buat kamu mandi. Bu enggak usah Bu. Kayaknya pakai air biasa aja itu juga bakalan anget. Biasanya orang kalau habis hujan-hujanan gitu ya,
mandi air biasa, air sumur gitu, itu rasanya tuh lebih hangat. Jadi tanpa pakai air hangat yang dimasak dulu itu udah nyaman lah. Nah, ke situ Mas Saiful pun ya buka baju, bersih-bersih, mandi dan sebagainya. Setelah keluar dari kamar mandi, Mas Saiful itu ngelihat jam dinding, itu kaget, setengah satu pagi ini gitu kan. Bu, nah ngomong kan sama ibunya, Bu, ini jam setengah satu pagi, Bu. Iya, Pul, ini jam setengah satu pagi, kamu itu dari mana aja tadi? Aku lapar, Bu, gitu. Masih ada makanan, Bu? Ada, kata ibunya, ada. Diambilin sama ibunya, ini makan, kata ibunya. Nah, setelah itu ceritalah. Mas Saiful ya bingung. Pul, kamu dari mana, Bu? Aku itu tadi pulang dari sekolah itu ya maghrib gitu ya, cuman memang udah kejebak hujan. Diceritakan semuanya sampai dia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang nawarin payung. Pulanglah si Mas Saiful sama si kakek itu, sampai ya di perjalanan itu begitu ada kentutnya, ada apanya, sampai itu tadi Mas Saiful itu melihat ternyata itu sosok ya yang sosok jangkung itu loh, yang tinggi-tinggi seperti itu. Wah, untung ya Pul ya, kamu nggak kenapa-kenapa, Bu. Tapi aneh ya, Bu, harusnya itu ya saya duduk di warung itu juga nggak terlalu lama ya, kemungkinan harusnya sampai rumah itu sekitar jam 7 malam, Bu. Ini kenapa sampai jam 1 pagi? Pantesan tadi aku ngerasain ada yang aneh. Di sekitaran rumah itu ya kayak nggak, memang ada bekas hujan, cuman hujan itu tuh kayak udah berjam-jam yang lalu, bukan baru banget berhenti, Bu. Itu gimana ya? Wah, kamu berarti udah dibawa, Pul, sama si itu. Untung kamu nggak ikut sampai ke dalam sana, katanya gitu kan. Dibawa kemana, Burang? Aku itu dari tadi ya jalan begini. Wis, beda alam, kata si ibunya begitu. Bapaknya sih diem aja gitu, cuman ibunya itu, ya wis beda alam, namanya beda alam, wis beda waktu, kata ibu begitu. Itu udah jam setengah 1 pagi kan, dan akhirnya apa? Ya udah kamu istirahat, kamu yang penting kamu udah pulang ya, Pul. Lain kali itu kalau mau pulang ya udah usah sampai maghrib begitu, katanya lagi musim penghujan begini, setannya itu banyak, Pul, kata si ibu. Iya, Bu. Akhirnya sudah, Mas Saiful pun istirahat, dan keesokan paginya Mas Saiful itu bangun. Saat bangun itu kaget bukan main. Jam 4:30 pagi Mas Saiful udah bangun. Biasanya dia itu yang buka-bukain jendela, buka pintu biar udara seger itu masuk gitu ya. Apalagi semalam itu habis hujan, itu pasti paginya itu dingin gitu kan. Keluarlah Mas Saiful dari buka pintu. Orang tuanya Mas Saiful itu sibuknya di belakang di sana, di dapur. Nah, Mas Saiful itu bagian depan, beres-beresin kursi dan sebagainya. Begitu buka pintu itu kaget, ada sebuah payung hitam di sana. Dan payung itu Mas Saiful inget banget, loh, ini kan payungnya si bapak yang semalam ya, kok berada di sini. Dilihat-lihat lagi gitu kan, loh, aku kayak kenal payung ini. Itu ternyata di gagang payung itu kan dinamain gitu ya, ada namanya. Itu ada huruf S itu Saiful maksudnya. Loh, ini payungku, katanya. Loh, ini payungku, kondisinya udah kering gitu kan. Akhirnya dilipat sama Mas Saiful. Kok bisa payungku itu di sini? Udah dilipat, Mas Saiful pun ke belakang. Bu, yang bawa payung ini siapa ya, Bu? Ya enggak tahu, kata si ibu. Emang kenapa? Bu, payung ini kan semalam ketinggalan, Bu, di sekolah gitu kan. Ini pagi-pagi kok payung udah ngebuka, Bu, di depan rumah. Dan ternyata, Bu, yang semalam aku cerita sama kakek-kakek itu, kayaknya pakai payung yang ini, Bu, bentuknya tuh sama persis gitu. Lah, wis ibunya tuh nggak komentar apa, sudah. Itu mungkin, lah si ibu nggak ngerti. Payung kamu yang ketinggalan sana diambilin kali sama si orang itu. Atau kamu lupa, jangan-jangan kamu memang bawa payung tapi ngerasanya nggak bawa payung. Lah entahlah, Bu, kata si Mas Saiful. Aku juga bingung dengan ini, tapi setelah dipikir-pikir, dan hari itu kan hari Sabtu ya, masih mengajar, Mas Saiful kan berangkat. Nyariin payungnya di perpustakaan kemarin yang ketinggalan itu.
payung itu pun udah ndak ada. Makanya kok bisa ya payung itu tuh jatuh ke tangan si bapak tadi dan ya memang aku pegang gitu. Mungkin maksudnya si bapak itu tuh mau ngasihin payung ini, tapi ya itu dia udah keburu nggak tahan dan akunya nggak ngeh payung itu lepas dan ke bawah angin. Lah aku nggak ngerti ceritanya, kata si Mas Saiful. Mungkin seperti itu. Ya sampai sekolah cerita juga sama teman-temannya, bukan ke muridnya ya, tapi ke teman-teman kerjanya. Ya seperti itulah, mereka pun oh jangan-jangan begini Pul, jangan-jangan begitu. Ya wis lah, yang penting aku itu selamat, kata si Mas Saiful. Dan ya ceritanya berakhir sampai di situ aja. Alhamdulillah Mas Saiful pun tidak cedera apapun, tidak sakit, tidak apa, cuman itu kayak sebuah pengalaman yang berharga gitu ya. Dan penasaran dengan sosok bapak itu, tapi ya memang udah ndak pernah ketemu lagi. Sampai sekarang pun udah ndak pernah ketemu, meskipun Mas Saiful masih tinggal di Demak sana, masih di kampung tersebut. Itu aja satu cerita dari Mas Hartono ya, di sana di Demak sana. Terima kasih banyak mengenai pengalaman horor yang dialami oleh kakaknya Mas Saiful ini, kakak pertamanya. Terima kasih Mas Hartono atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih. Kawan-kawan yang udah sempat memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Untuk yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami, semoga kawan-kawan selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.